ini. Hah? ITC, ya ITC. Nah, di situ kan rumah kita deket juga nih, Cempaka Putih misalkan. Kalau mau ini takut nggak cukup waktunya nyampe rumah. Nah, ya udah kita sholat tapi dengan niat hurmatil waktu. Ya, jadi itu wajib, tetap wajib walaupun kita sholat dengan kondisi pakaian kita kena najis. Nah, nanti kalau sudah sampai rumah, ternyata sampai rumah masih ada waktunya, waktu sholat. Kita tetap harus mengulang sholatnya, ya. Baik itu waktunya masih ada atau waktunya sudah selesai. Misalkan sampai rumah ternyata beneran waktu sholatnya sudah habis. Nah, seperti itu juga tinggal kita mengulang sholatnya, ya. Jadi jangan pernah menyepelekan meninggalkan sholat, bagaimanapun bentuknya, ya, bagaimanapun kondisinya kita. Karena sholat itu tuntutan yang paling utama, ya, daripada bangunan pertama dari hukum Islam kita. Kalau yang semuanya itu sebenarnya itu ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita bisa sholat, gitu. Mau ada kita menerangkan najis, menerangkan toharoh, menerangkan penjelasan tentang fikih apapun itu pasti ujung-ujungnya tentang sholat, gitu. Misalkan kita rajin zakat, kita rajin puasa, kalau nggak sholat ya nggak ada gunanya juga, gitu. Jadi bangunan yang utama itu justru adalah sholat itu, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya boleh dibaca ya nanti ya. Fa'inau yusolli harmatul waktu wa alaihi al-adah wa kama al-mustanji bil hajar fa'inau tasyu imamatuhu wa ma'adzalika yuhkamu ala asal istijai bitanajusi illa annahu ufiya anhu. Nah, ini pembagian najis ya. Najis mughaladhah wa sumiyat bidzalika li ghaladhi hukmiha, dinamakan mughaladhah karena beratnya hukumnya, ya, berat hukumnya. Wa mukhaffafa dinamakan karena ringan hukumnya, mutawasithah juga sama. Cuman dalam pembahasannya jadi najis mughaladhah itu sedikit, najis mukhaffafa itu juga sedikit. Yang paling banyak itu adalah najis mutawasithah. Ya. Najis mutawasithah nanti juga ada bagian najis-najis yang dima'fu sama ghairu ma'fu. Selanjutnya al-mughalladzatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima al-ma'na. Nah, ini yang pertama adalah najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu adalah najisnya anjing dan babi atau najisnya keturunan dari keduanya. Jadi ada anjing sama babi kawin. Ya, bukan anaknya anjing, bukan anaknya babi, tapi ya kalau itu udah jelas najis ya. Tapi ada anjing sama babi kawin. Nah, itu anaknya itu kedua-duanya najis, ya. Atau salah satu dari keduanya dengan hewan yang suci, misalkan kambing dikawin sama babi, lahir anak. Entah itu rupanya kambing, bentuknya kambing, itu tetap dia najis. Ya, hati-hati nih. Nah, ini nanti tafsirnya banyak ini. Tadi saya baca, nanti kita buka juga ya, Safinatun Najah ya. Nih, kalau yang belum pernah tahu, kitab kuning, nah seperti ini kitab kuning. Nah, dengar kan istilah kitab kuning? Nah, ya, seperti ini kitab kuning. Jadi nanti saya merujuk di Safinatun Najah ya. Untuk wama tawallada bihima. Nah, kita jelasin dulu. Al-ma'na anna najasa al-mughalladha allati ya al-qismul awal min aqsamin najasa. Jadi yang pertama dari najis, ya makasih Pak. Najis mughalladhah yaitu adalah najisnya anjing dan babi. Jadi dua-duanya itu najis. 2% ini, 2%. Dua ini oknum ini loh. Ya oknum ya. 2 oknum ini najis dari sananya. Ini hampir mayoritas mazhab. Ya, hampir mayoritas mazhab. Kalau saya bilang hampir mayoritas mazhab, berarti ada mazhab lain yang tidak menghukumi najis
dua binatang ini. Ya, dipahami ya. Mayoritas ulama menghukumi najis kedua binatang ini. Tapi ada juga ulama yang tidak menghukumi najis kedua binatang ini ya. Perlu dipahami. Satu, kalau babi itu udah jelas ya, alasannya apapun itu babi itu baik dia itu diternak, jadi penjaga, jadi babi pintar misalkan, jadi apa? Ya kan ada. Bisa jadi kan dia dilatih, ya kan dia dilatih jadi babi super gitu kan, superior. Nah itu tetap hukumnya adalah najis. Ingat ya, kalau najis itu bendanya, jadi si babinya itu loh. Tapi secara esensi juga, itu juga kita tidak boleh memanfaatkan apapun dari babi. Ya, apapun dari babi. Nanti kalau kambing, anjing itu nanti beda lagi. Jadi babi itu baik diri babinya itu, ya, mau dimanfaatkan apapun dalam hukum Islam itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, misalkan kita ternak babi, ya kan? Tapi ternak ini kita titip sama orang. Kan kita nggak nyentuh. Yang ngelola orang lain, non muslim pula. Kayak gitu gimana hukumnya? Tetap nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Haram hukumnya peternak babi bagi orang muslim. Itu untuk peternaknya ya. Jadi kan itu duit-duit kita, milik-milik kita, tapi tetap nggak boleh ya. Walaupun ternaknya itu diwakilkan orang lain. Ya, misalkan kita ada perusahaan ternak babi, gede banget gitu kan. Nah, duitnya kan banyak tuh. Modalnya dari kita, itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Karena nggak ada manfaat apapun bagi kita untuk mengambilnya, mengambil manfaat darinya. Terus kedua, misalkan dikonsumsi, apalagi ya, konsumsi babi, apapun bagian dari babi itu haram hukumnya ya. Walaupun di sini ada juga ulama yang menyatakan kan di dalam Al-Quran itu di surat banyak ya sebenarnya, nggak cuma Al-Baqarah, Al-Hijr, bukan Al-Hijr, An-Nahl juga ada, Al-An'am juga ada, itu tertera di situ adalah lahmal khinzir. Lahmal khinzir itu dagingnya babi. Kan Al-Quran nyebutnya daging, gitu kan? Nah, dari sini kalau ada mazhab lain yang menyatakan daging babi itu boleh, daging babi itu haram, tapi apa tuh namanya, selain itu boleh. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Tapi mayoritas ulama menyatakan apapun yang berasal dari babi hukumnya haram. Walaupun di dalam Al-Quran nyebutnya lahmal khinzir. Nah itu ada metodenya itu nanti. Ya metodenya bahwa memang disebut di Al-Quran itu dagingnya babi, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Nah gitu ya. Jadi makanya kita menafsir Al-Quran itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya tersesat nanti kita jadinya. Gitu ya. Itu dari babi dikonsumsi, dijual, jual beli ya. Walaupun kita jual babi itu kepada non muslim misalkan, ya untuk konsumsi mereka sendiri, itu juga tetap haram ya, nggak boleh. Itu nggak boleh juga. Terus, nah ini kalau yang anjing. Nah anjing ini ada beberapa ulama yang menyatakan apa tuh namanya, kenajisannya itu ada yang memperselisihkan ya. Nih saya takut salah nih, saya nyontek aja nih. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu semuanya mayoritas haram ya. Ya, mazhab Syafi'i haram. Mazhab Hanafi, anjing tidak termasuk benda najis karena anjing itu bermanfaat sebagai penjaga dan pemburu. Berarti ini pengertiannya, kalau dia anjing penjaga dan pemburu itu berarti dia nggak najis. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Ya, tetap itu hukumnya najis. Ya. Nanti batasan najis juga kita bahas. Terus dalam mazhab Maliki, anjing itu adalah bagian hewan yang suci. Ya, mazhab Maliki ingat. Ya, sucinya kenapa? Karena dia berpatokan pada kaidah semua hewan itu adalah suci, kecuali hal yang apa tuh namanya, hal yang baru yang datang. Misalkan dia mati, nah itu jadi dia najis. Najisnya karena bangkainya, ya. Karena ya itu tadi
semua ciptaan Allah itu baik gitu loh. Ya, berawalnya dari sana, semua ciptaan Allah itu baik. Semua binatang yang hidup, baik di darat, laut, itu adalah suci. Yaitu dalam mazhab Malikiyah. Makanya mereka juga tidak menajiskan apa tuh namanya anjing. Anjing ya, bukan babi. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, babi itu juga bagian dari yang haram. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, anjing, babi itu termasuk bagian yang najis. Tapi di sini terbatas pada air liurnya, ya air liur dari keduanya. Jadi kalau kita kena air liurnya, baik langsung atau enggak, ya baik langsung atau enggak, langsung itu misalkan kita ke apa tuh terkena langsung gini, ya, kita secara sadar juga terkena air liurnya anjing, atau kita tahu ini tadi anjing di sini, terus dia air liurnya netes di situ, terus kita terkena najisnya air liur itu, gitu ya. Nah itu juga bagian yang termasuk dari najis, walaupun anjingnya sudah pergi, gitu ya. Walaupun anjingnya sudah pergi, gitu. Tapi kalau misalkan nih kita ragu-ragu, ini air kayaknya sih air liur ya, tapi air liurnya siapa gitu. Nah seperti itu hukumnya tidak memberatkan, jadi nggak apa-apa kalau kena pun kita masih apa tuh namanya istilahnya itu di apa tuh namanya ya, itu bukan ini lah, nggak tahu sebabnya kan itu, kita nggak boleh menduga-duga ya gitu. Nah itu kalau kayak gitu hukumnya adalah tidak najis, walaupun akhirnya nanti kalau ada orang yang memberitahu, nah itu tadi kan ada air liur anjing di sini, nah gitu kan. Makanya kalau ada najis sesuatu itu harus kita kasih tahu kan supaya apa, tidak merugikan orang lain gitu. Nah setelah itu nah, terus akhirnya ada sebuah ini pemahaman. Kalau badan kita kering, si anjing itu juga kering. Kalau kita bersentuhan itu gimana hukumnya? Itu dalam mazhab Syafi'i pun itu nggak apa-apa, itu nggak najis, ya nggak najis. Jadi badan kita kering, si anjing itu juga kering juga sama. Tapi keringnya itu badannya ya, badannya si anjing, bukan di apa tuh namanya di apa namanya hidungnya itu loh, apa nah? Kalau bahasa Jawa Timur namanya congor ya. Apa kalau bahasa sini? Apa moncong ya, moncongnya. Nah, kalau moncong itu kan selalu basah ya, selalu basah. Termasuk juga di kalau moncong kan memang dia terbuka gitu kan. Kalau di bagian apa tuh namanya kelamin itu kan memang wajar, tapi kan dia kan agak tertutup ya, di sana agak kita juga mungkin kan dekat-dekat sana. Tapi kalau moncong itu kan selalu basah. Nah, yang basah ini itu selalu najis. Ya, selalu najis. Gitu. Nah, situ. Tapi kalau badannya kering gimana? Badannya kering nggak apa-apa. Tapi kalau badannya keringnya tuh karena air, misalkan dia habis hujan-hujan, ya berarti itu najis. Ya, berarti itu najis walaupun awalnya dia terkena oleh sesuatu yang nggak najis, yakni air hujan. Ya, kalau kayak gitu berarti itu najis. Gitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti kita jangan heran kalau ada mungkin seorang muslim yang punya anjing, karena mungkin bisa jadi itu madhab yang lain. Dalam madhab Syafi'i pun kita boleh memelihara anjing khususnya untuk anjing pemburu dan penjaga, gitu ya. Pemburu itu ya benar dia orang pemburu ya. Zaman dulu kan profesi seorang itu kan berburu ya. Ya entah itu dimanfaatkan berburuannya itu untuk apa tuh namanya dijual kah atau apakah gitu kan ya. Misalkan anjing kita punya, kita latih, kita suruh berburu untuk berburu apa misalkan macan, misalkan kan harimau, nah itu boleh gitu ya, itu boleh. Nah apa tuh namanya abis gitu kalau misalkan dia tak suruh berburu itu apa kijang kan boleh ya, halal halal dimakan. Nah itu juga boleh asal nanti ketika melepas buruan itu tadi si anjing berburu itu kita lepasnya dengan bacaan basmalah. Nanti kalau sempat di apa sembeli ya kita sembeli, kalau enggak ya itu halal. Ya, dia mati misalkan. Dia jauh misalkan enggak kejangkau sama kita. Kita datang itu si
kijang itu sudah mati misalkan, nah itu juga jadi halal gitu ya, karena itu sudah anjing yang sudah kita latih. Atau anjing penjaga. Nah, anjing penjaga ini juga banyak yang khilaf karena ada hadis yang lain yang menyatakan rumah yang ada anjingnya, ada patungnya, ada ini. Nah, itu bagian yang rumah yang tidak dimasuki malaikat. Malaikat tertentu ya, nggak semua malaikat. Karena mungkar nakir ya tetap ada di kanan kiri kita, nggak mungkin ya. Mungkin malaikat rahmat yang nggak mau datang ya, atau ya itu ya malaikat mungkar nakir tetap ada di kanan kiri kita ya. Nggak mungkin ya, aku mau punya anjing berjaga rumah biar nggak ada mungkar nakir, aku mau ngapain aja jadi nggak ada yang nyatet. Oh, nggak begitu ya caranya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi itu untuk kedua hakikat anjing dan babinya ya, hakikat anjing dan babinya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis ya, dalam mazhab Hanafi itu anjingnya ya, kalau babi termasuk bagian yang najis hampir semuanya. Ini bisa kita simpulkan kayak gini. Babi ini semuanya bilang najis. Ini mazhabnya ya, Hanafi, Syafi'i, nggak ingat saya. Seingat saya ini semuanya hampir Maliki juga. Nanti saya koreksi kalau saya salah ya. Hambali. Ini semuanya najis. Terus kalau anjing, ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak najis. Di sini Syafi'i dan Hambali yang tidak najis ini ditafsir satu anjing penjaga atau pemburu. Siapa yang bilang ini adalah imam mazhab Hanafi. Tidak najis, nggak cukup waktunya, kita bahas lagi selanjutnya. Nah, ini ada yang menarik. Tadi kan yang keturunan daripada salah satu. Nah, ini salah satunya berarti dia hewan suci. Nah, si anjing atau babi ini ternyata ini dari kajian fikih yang saya baca. Ya, apa tuh namanya tadi? Manusia setengah anjing atau babi ini tadi. Nah, itu juga nggak sah. Dia tidak boleh menerima waris. Ya. Ini menurut apa tuh namanya? Kaul yang kuat. Ada kaul yang menyatakan, oh dia bisa menerima waris dari ibunya, tapi nggak boleh warisan dari bapaknya. Kalau misalkan dia dibunuh, ya orang yang membunuh itu juga tidak dikisos. Tahu hukum kisos ya? Hukum kisos itu kalau dia membunuh, ya nanti dia dibunuh. Ya, kecuali kalau dia mau membayar ganti rugi, gitu ya. Nah itu juga banyak hukum kisos. Itu. Nah ini apa tuh namanya? Jadi orang tersebut itu tetap taklif, tapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Dan dia suci, ya nggak boleh disebut sebagai apa tuh namanya? Manusia najis. Ya. Nah selanjutnya itu kalau yang apa tadi? Manusia kawin sama anjing atau babi, bentukannya adalah manusia dengan kondisi setengah badan yang atas bentuknya manusia, setengah badan yang bawah bentuknya hewan tersebut.
ya. Nah, sekarang ada manusia, ya, terus habis gitu kawin juga sama yang mughallat tadi. Mughallat itu ya entah anjing atau babi, tapi bentuknya anjing atau bentuknya babi. Ini kebalikan yang tadi ya. Gitu. Lahirnya itu ternyata si ibunya mungkin si perempuan ini berarti manusianya. Lah lahirnya itu anjing misalkan. Walaupun dia lahir dari seorang ibu manusia, ya tetap dia hukumnya adalah najis. Ya, hukumnya najis. Gitu, hukumnya najis. Sebentar saya baca. Mana teksnya tadi ya? Nah ini. Amma law kana ala suratil kalbi malakli wan nutqi fahuwa najisun alal mu'tamad. Kalau dia bentukannya seperti anjing, walaupun dia berakal, bisa bicara, itu hukumnya tetap najis. Walahu hukmal mughallaz. Dan dia dikenai hukum sebagai hewan yang mughallaz. Fi sairi ahkamihi, di semua hukumnya. Wakada waladan liwalati annahu faraun biwasma. Karena dia adalah lahir dari orang tua, salah satunya itu yang hukumnya najis. Nah ini Imam Ibnu Qasim mengatakan innahu la yukallifu hina idzin. Walaupun dia bisa bicara, dia akalnya itu seperti manusia, tidak dikenakan hukum taklif di sini. Ya, dia pintar, bisa membedakan segala hal misalkan. Dia pintar juga sekolahnya misalkan. Nah, itu tetap dia tidak dihukumi sebagai anak Adam, ya. Jadi dia tidak ke taklif. Dah ya. Oke, jadi kalau yang tadi manusia kawin sama itu, apa namanya? Anjing atau babi. Nah, itu lahirnya setengah manusia, setengah itu ya berarti dia ditaklif sebagaimana manusia yang lain. Tapi kalau bentukannya adalah pure sebagai anjing, ya bentukan dari asalnya, entah anjing entah babi, dia dihukumi najis dan tidak ditaklif, ya tidak ditaklif. Walaupun dia pinter, dia bisa bicara sebagaimana manusia. Ya, dia hukumnya adalah najis dan tidak kena taklif. Nah, sekarang ada yang lain lagi, wa matawalada bihimani wa farahiyatihimani. Penjelasannya ya. Ada hewan yang punya najis mughaladzah kawin dengan najis mughaladzah, tapi lahirnya manusia. Ya, seperti ini hukumnya gimana? Ya, ada anjing sama babi kok lahir anaknya kok bentukannya bayi manusia. Gitu ya. Kok ngeri ya? Tapi ada di sini loh, berarti dia ada. Kasusnya ada juga. Mana? Wa kadza waladal waladul annahu ala dami waladul maqaladul anna salata la tufidu at-tahara hanadin li ta'fiha wa tanjis ittifaqan. Qala aqli idza kana indahu hukumnya ini najis ya menurut Ibnu Qasim. Menurut Imam oh ya itu yang tadi ya yang bentukannya anjing sama pure anjing itu tadi. Nah, kalau yang seperti ini itu udah sepakat bahwa itu adalah najis ya. Batangnya bangkainya juga najis. Nah, kalau misalkan ada anjing yang mughaladzah, hewan yang mughaladzah kawin sama hewan yang halal misalkan ya, ghairu adamin. Nah, itu dia termasuk dari hewan yang ma'fu anhu. Ittifaqi wa amma tawaladu adamaya ini
fahuwa thahirun ittifaqan walau kana fi suratul kalbi. Nah, terus kalau ada manusia sama manusia kok anaknya lahir bentukannya anjing. Alhamdulillah. Kalau tadi kan anjing sama anjing misalkan nih hewan yang mughaladhah kawin bentukannya manusia. Ya, kalau seperti itu hukumnya najis. Nah, ini manusia kawin anaknya bentukannya anjing atau babi. Ya, ini dihukumi suci. Ya, ini dihukumi suci. Ya. Udah ya. Jadi macam-macam tadi tuh wa matawallata bainahuma. Jadi kalau misalkan ada manusia sama binatang yang najis mughaladhah ya, itu bentukannya lahirnya adalah manusia, setengah badan atas manusia, setengahnya bawah itu adalah anjing, itu dihukumi suci dan dia ketaklif. Ketaklif itu berarti dia wajib menjalankan syariat. Kalau manusia sama hewan yang mughaladhah tadi, keluarnya atau lahirnya bentukannya seperti hewan tersebut, pure itu berarti dia najis. Walaupun dia bisa bicara, bisa berakal dan dia pinter ya, tapi bentukannya anjing tadi, dia tidak ketaklif hukum syariat. Ya, walaupun pinter, bahasanya bahasa manusia, bisa ngomong kayak ngoceh kayak bio gitu ya. Gitu. Nah, terus kalau ada tadi kan hewan yang misalkan anjing sama babi kawin. Nah, anaknya itu udah pasti najis. Tapi ini ada hewan yang mughaladhah, ya punya najis mughaladhah dua-duanya. Ya misalkan anjing sama anjing kawin atau anjing sama babi kawin atau babi sama babi kawin. Lahirnya itu bentuknya manusia. Ya.